Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi, NIM 21115067, Prodi Teknik Informatika, Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur, Pangkal Pinang. Pada materi kuliah Aljabar Linear dan Metrik, saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus sederhana dari dua contoh dokumen sederhana, di mana ditentukan yang pertama jarak Euklidean, kedua nilai similarity atau kemiripan, yang ketiga nilai eigen. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menyelesaikan studi kasus tersebut. Diberikan contoh soal. Diberikan dokumen terdiri atas dua dokumen, dokumen pertama dengan dokumen kedua. Kita singkat menjadi D1, D2. Pada D1 terdapat kata-kata kami belajar aljabar linear matrix. Yang pada dokumen 2 atau D2, matrix belajar kami adalah belajar aljabar. Tentukan yang pertama jarak Euclid, yang kedua nilai similarity, yang ketiga nilai eigen. Untuk menjawab pertanyaan ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan model pemrosesan tab IDF. Model pemrosesan tab IDF ini mengubah jumlah dari kata-kata menjadi jumlah angka, sehingga kita akan mudah dalam menentukan jarak Euclid, nilai similarity, maupun nilai eigennya. Untuk itu kita proses menggunakan tab IDF dahulu. Kita masukkan D1 dengan D2, kita masukkan seluruh atau semua kata-kata yang terdapat pada dokumen D1 dan D2. Di sini ada kata kami kita masukkan, kata belajar kita masukkan, kata aljabar kita masukkan, kata linear kita masukkan, kata matrix kita masukkan. Di sini untuk kata yang sudah dimasukkan tidak perlu dimasukkan lagi. Ada kata matrix sudah masuk, belajar sudah masuk, kata kami juga sudah masuk, kata adalah juga. Kata adalah belum, jadi kita masukkan kata adalah. Kata belajar sudah ada, kata aljabar sudah ada. Jadi kata-kata pada seluruh dokumen ini terdiri atas 6 buah kata. Jadi tinggal kita hitung berapa jumlah seluruh kata yang terdapat pada dokumen 1 dan dokumen 2. Kita masukkan kata kami pada D1 ada 1, kata belajar ada 1, masukkan, kata aljabar ada 1, masukkan, kata linear ada 1, masukkan, kata metrik ada 1, masukkan, kata adalah pada D1 tidak ada, maka kita beri nilai 0. Pada D2 kata matrix ada 1, kata belajar di sini ada 2, jadi kita masukkan 2 pada kata belajar, kata kami ada 1, kata adalah ada 1, kata belajar yang tadi sudah kita masukkan, jadi tidak perlu dimasukkan lagi. Kata aljabar ada 1. Di sini kata linear tidak ada pada kata D2. Sehingga kita masukkan nilainya menjadi 0. Untuk itu model pemrosesan tab PDF sudah selesai, jadi kita tinggal menentukan yang pertama jarak Euclidnya. Ya. Pada jarak Euclid, kita menggunakan rumus Euclid sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1, N sama dengan 6, D2 dikurangi D1 kuadrat. Nah, saya masukkan sigma di sini untuk menentukan banyaknya jumlah, N ini menyatakan banyaknya jumlah kata-kata. Ini dimulai dari 1, ini dimulai dari merupakan kata pertama. Jadi kata pertama hingga sampai kata ke-6. Di mana yang kita selesaikan tadi, itu ada dua buah dokumen, di mana D2 dikurangi D1 kuadrat. Jadi kita masukkan pada D2, kita masukkan dikurangi dengan D1. Jadi di sini 1 dikurangi 1, 2 kurangi 1, 1, dan seterusnya. Jadi kita masukkan, kita hitung akar ini 1 kurang 1, 0, 0 kuadrat 0, 2 kurang 1, 1 kuadrat, 1 kurang 1, 0, dikali 0 kuadrat 0, 0 minus 1, min 1 dikali dengan min 1, hasilnya 1, 1 kurang 1, 0 kuadrat, dan 1 dikurang 0 kuadrat, hasilnya 1. Kita masukkan akarnya, ternyata kita dapatkan akar 3 pada jarak Euclid. Akar 3 kita langsung jawab, nilainya menjadi akar 3 itu 1,732. Di sini jarak Euclidnya sudah ditentukan, ini 1,732. Sekarang kita menentukan nilai similarity.
Pada nilai similarity menggunakan cos at D1, ya ini maaf, ini ada kesalahan sedikit ya. Jadi kita ubah, sini bukan titik melainkan koma. Ini untuk menandakan bahwa cos at ini D1, D2. Ada dua buah dokumen yang akan dihitung nilai kemiripannya. Di sini menggunakan rumus D1 dikali dari 2. Ini vektor D1 dikali dengan vektor D2 dibagi dengan panjang dari vektor D1 dikali vektor D2. Kita masukkan D1 dikali panjang D1 dikali 2 ini seperti 1 kali 1. Ini D1 mewakili dokumen 1, D2 ini mewakili 1 sesuai dengan soal tadi kan. D1 ini 1, D2 dan seterusnya kita jumlahkan pada akar dari panjang vektor menggunakan rumus akar dikali dengan ini D1 ini seluruh nilai yang terdapat pada dokumen 1 dikali dengan seluruh nilai yang terdapat pada dokumen 2 dengan diakarkan, maka didapatkan hasilnya. Penjumlahan ini hasilnya sebagai berikut. Ya, ini 1, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, dan seterusnya. Yang ini pada panjang vektor D1 terdapat akar 5, dan panjang dari vektor D2 itu akar 8. Maka kita jumlahkan 1 perkalian dari vektor 1 D2 menghasilkan nilai ini. Jadi kita hitung 1 ditambah 2, 3, 4, 5. 5 dibagi dengan 5 akar 5 ke 8, akar 40. Ini sederhana mengapa saya menggunakan 6 di sini. Ini pendekatan dari akar 40. Akar 40 itu lebih dekat dengan akar daripada 36. Hasilnya 6. Kalau menggunakan akar 4, 9 di sini. Ini 7. Kebetulan akar 40 ini lebih dekat ke akar 36. Sebenarnya Anda juga bisa melakukan hitungan akar 40 misalnya 6,9. 5 dibagi 6,9 tidak masalah. Cuma karena di sini saya menggunakan similarity ini, tanda ini, sehingga saya akan menggunakan pendekatan dari akar 40 yaitu 6. 5 per 6 itu hasilnya 0,83. Untuk mendapatkan persentasenya kita tahu bahwa dikali dengan 100%, sehingga hasil nilai similarity-nya adalah 83%. Jadi kemiripan D1 dengan D2 itu 83%. Sekarang yang kita cari adalah nilai eigen. Pada nilai eigen, syarat daripada nilai eigen ini yang pertama adalah matriks. Kebetulan yang kita dapat pada D1, D2 itu merupakan vektor D1 dengan vektor D2. Jadi vektor D1 untuk mengubah vektor D1 dengan D2 menjadi metrik, vektor tersebut harus digabungkan sehingga hasilnya ini. D1 ini mewakili D1, ini mewakili D2. Sehingga kita berubah D1, D2 menjadi matriks D. Dengan nilai dengan matriks ini adalah 2 matriks 2 dikali 6. Jadi D ini sama dengan matriks 2 dikali 6. Syarat kedua dari nilai eigen, untuk mendapatkan nilai eigen atau nilai determinannya ini harus menggunakan matriks persegi. Matriks persegi itu matriks seperti apa? Misalnya matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya di mana baris dan jumlah baris dan kolomnya itu sama. Di sini matriksnya tidak memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi bagaimana untuk menentukan nilai eigen pada matriks yang baris dan kolomnya tidak sama? Hal yang dapat kita lakukan adalah mengalihkan matriks D dengan transposnya.
sehingga akan didapatkan matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Nah, di sini kita masukkan D-nya, dan D ini ditranspos. Kita tahu bahwa transpos itu mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jadi di sini matriks yang sudah ditransposkan berubah seperti ini, sehingga kita kalikan. Untuk mengalikan nilai metrik, di mana dalam perkalian matriks yang dilakukan adalah mengalihkan jumlah baris dikalikan dengan kolom, sehingga akan menghasilkan nilai. Misalnya 1 dikali 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, semua ini nilainya 5. Aturan perkalian matriks, di mana baris dikali dengan kolom, sehingga hasilnya menjadi sebagai berikut. Kita sudah mendapatkan bahwa matriks dari matriks dikali dengan transpos dari matriks ini hasilnya adalah matriks persegi, yakni matriks 2 kali 2. Rumus determinannya kita masukkan. Rumus determinan umumnya seperti ini. Determinan D dikurangi lambda I. Karena di sini untuk mendapatkan matriks dengan baris dan kolomnya sama, di mana matriks ini harus dikali dengan transposnya. Jadi kita masukkan saja D dikali dengan D transpos dikurangi lambda I. Hanya mengubah D ini saja ya. Jadi kita masukkan 5 matriks tadi D dikali dengan D transpos dikurangi dengan lambda I. Ini merupakan matriks identitas. Matriks identitas ini adalah matriks yang diagonalnya 1. Jumlah diagonalnya 1. Matriks persegi yang dimana nilai diagonalnya adalah 1. Ini kebetulan di sini kita menggunakan matriks 2 kali 2. Sebenarnya kalau kita menggunakan matriks 3 kali 3, di sini hanya masukkan 1 saja. Yang lain nilainya 0. Sehingga jumlah dari matriks identitas itu adalah selalu 1. Di sini karena kita menggunakan 2 kali 2, jadi cukup menggunakan matriks ini, matriks identitasnya. Jadi ini tinggal kita jumlahkan. Dalam perhitungan penjumlahan matriks itu beda dengan perkalian matriks di mana baris dikali kolom. Kalau dalam penjumlahan kita akan menghitung baris dengan baris dan kolom dengan kolom. Dalam ini misalnya 5 dikurangi dengan ini sama, posisinya sama, dikurangi dengan lambda kali 1 lambda I, sehingga hasilnya 5 dikurangi lambda. Di sini 5 dikurangi lambda kali 0, lambda kali 0, 0, sehingga 5 dikurangi 0, hasilnya 5. 5 dikurangi lambda kali 0, 0, 5 dikurangi 0, hasilnya 5, 8 dikurangi lambda kali 1. Lambda kali 1 ini lambda hasilnya, itu 1 lambda, 8 dikurangi lambda, sehingga hasilnya determinannya sebagai berikut. Rumus determinan yang umum, apalagi untuk matriks 2 kali 2, seperti ini misalnya determinan dalam determinan matriks ini misalnya kita ada A, B, C, dan D. Tulis di sini A dikurangi D, A dikali D dikurangi dengan B dikali C. Nah, ini sama 5 min lambda dikali dengan 8 min lambda dikurangi 5 kali 5. Hasilnya sebagai berikut: 5 ke 8, 40, min lambda ke 8, min 8 lambda, 5 dikali min lambda, min lambda dikali min lambda, kita tahu min kali min hasilnya 12 lambda kuadrat, dikurangi 5 kali 5, 25. Dalam rumus persamaan kuadrat, kita masukkan kuadrat yang tertinggi untuk mengatur barisnya lebih rapi. Ini lambda kuadrat kita masukkan, minus 8 min 8 dikurangi min 5, min 13 lambda, 40 dikurangi 5 plus 15. Karena faktor daripada 15 ini adalah 1 kali 15, 2 kali 15, 3 kali 5, 5 kali 3. Di sini kita tidak mendapatkan faktor untuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini. Sehingga
kita harus menggunakan rumus persamaan kuadrat. Di mana rumus persamaan kuadrat itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Di mana lambda kuadrat ini mewakili A, min 13 ini mewakili B, dan 15 ini mewakili C. Tinggal kita masukkan saja. Min B di sini min 13, min 13 plus minus akar dari B kuadrat min 13 kuadrat min 4, A ini 1, dan C ini ada 15. Sehingga, dan dibagi 2, A 1. Sehingga hasilnya 13 plus minus min 13 ke 3, min 13 kali min 13 tadi 13 plus minus min 13 kuadrat itu 169 dikurangi 4 kali 15 60, 2 kali 1 2. Sehingga hasilnya sebagai berikut. 13 plus 6 karena ada kata plus minus jadi kita pecah 13 plus akar 169 kurang 60 dibagi 2 atau 13 dikurangi akar 169 dikurangi 60 dibagi 2. Akar 169 kurang 60 di sini akar 109 hasilnya 10,44. Sehingga 13 tambah 10,4 dibagi 2 hasilnya 11,72 atau 13 dikurangi 10,4 dibagi 2 hasilnya 1,28. Jadi nilai eigennya adalah 11,72 atau 1,28. Oke, cukup sekian video yang saya buat. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.